Halo teman-teman, gimana kabarnya? Semoga kalian sehat selalu ya. Nah, pada video kali ini Adi mereview film Doraemon yang berjudul Sendirian di Kota Masa Depan. Tak lagi, buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu ya, biar kalian gak ketinggalan video review film Doraemon terbaru dan film lainnya, dan kalian bisa support channel kecil ini. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja ke alur ceritanya. Jadi, film dimulai dengan diperlihatkan Nobita yang menemui Shizuka dan bertanya kepadanya, "Shizuka, ayo pergi ke kolam renang." Shizuka pun menjawab, "Maaf Nobita, kita bukan muhrim." Maksudnya Shizuka pun menjawab, "Maaf, aku dan keluargaku akan pergi ke Hokkaido untuk liburan selama seminggu," katanya. "Oh begitu," kata Nobita. Nobita pun tidak ada pilihan lain selain mengundang Suneo. Suneo juga tidak bisa ternyata. Katanya, "Sayang sekali Nobita, musim panas tahun ini aku akan tinggal di villaku yang di Hawaii. Pemandangan di villaku menghadap pantai Waikiki." Begitu kira-kira kata Suneo. Dengan berpikir di jalan, Nobita senang dan yakin kalau Giant pasti bisa. Katanya, "Aku yakin Giant tidak akan pergi kemana-mana." Nobita terkejut saat menemui Giant. Giant menjawab bahwa dia telah memenangkan lotre di pusat perbelanjaan dan akan berangkat hari ini juga. Suasana kota hening dan Nobita merasa sedih karena tidak ada yang bisa diajak bermain. Nobita pun berteriak. Semuanya pergi jalan-jalan ke suatu tempat. Ada yang ke laut, gunung, dan luar negeri. Hanya aku yang tidak kemana-mana, hanya di rumah saja, katanya. Dia berpikir jika mereka semua sudah balik, pasti akan bercerita tentang liburan mereka. Dan dia pun kesal, itu sama sekali tidak menyenangkan, kata Nobita. Kemudian Nobita berpikir kalau dia akan meminta tolong ke Doraemon untuk mengantarnya ke suatu tempat di mana belum pernah dikunjungi oleh siapapun. Dia pun melihat Doraemon di jalan dan berusaha menghampirinya. Nobita bilang, "Tolong bawa aku ke suatu tempat yang baru dan menarik ya Doraemon." Doraemon pun menjawab sambil kesal, "Ini bukan waktu buat itu." Ketika memasuki rumah, kata Doraemon, ada masalah yang lebih besar dari itu. Dan dia katanya akan pulang ke masa depan dahulu. Nobita berlari mencegahnya. "Tunggu dulu, apa yang sebenarnya terjadi?" Nobita berpikir apa yang terjadi sampai terburu-buru seperti itu. Apa rumah di masa depan kena kebakaran? Atau mungkin ada sebuah masalah yang besar? Apa mungkin bencana alam? Atau alien menginvasi masa depan? Hari terakhir di dunia? Tidak mungkin, kata Nobita. Nobita sambil tertawa. Dia berpikir untuk pergi ke sana. Nobita pun masuk ke laci dan mulai menyusuri alamat keluarga Nobita di tahun 2125. Pastinya di kota Tokyo, Blok Nerima, Jalan Susukigahara. Tapi Nobita tidak ingat nomor rumahnya. Di sisi lain, Nobita bahagia karena cuma dia yang pergi ke masa depan untuk liburan musim panas ini. Akhirnya, Nobita menemukan pintu keluarnya. Dan Nobita keluar dan tiba di Tokyo tahun 2125. Nobita pun memasuki pintu tersebut dan bahagia. Akan tetapi, dia tiba-tiba terkejut melihat sekitarnya yang dia berada di ketinggian. Katanya, "Kenapa aku keluar di tempat seperti ini?" Dia pun meminta tolong karena ketakutan dengan ketinggian sambil bersedih. Kemudian ada piring terbang yang digunakan untuk ke masa depan pergi meninggalkannya. Nobita pun berkata, "Tunggu dulu." Dia pun berteriak karena terjatuh dari ketinggian. Namun tiba-tiba kecepatan buah jatuh jadi lambat, kata Nobita. Dengan pelan-pelan mendarat, dia tertolong juga. "Aneh sekali. Aku terjatuh dari tempat setinggi itu, tapi tidak terluka sama sekali," kata Nobita. "Aku yakin ada alat anti gravitasi di bumi ini. Seperti yang diprediksikan, inilah abad ke-22. Nobita melihat sekeliling. Nobita berpikir, ini tempat taman kah? Tiba-tiba dia turun seperti menggunakan lift dan berkata, "Ini taman layang." Walaupun begitu, ini terlalu sepi. Tidak ada orang maupun mobil. Apa yang terjadi ya? Nobita sambil menuruni tangga. Tidak bisa terdengar suara apapun dari jalanan. Dia pun memasuki toko dan ada yang menyapanya, "Selamat pagi." Nobita berpikir ada orang di dalam.
Nobita pun bertanya ke orang itu. Dia di sana bertanya mengenai alamat rumahnya, namun orang itu tidak tahu apa yang dimaksud oleh Nobita. Orang itu menjawab dengan tidak nyambung, karena tidak ada pesanan spesial, kami akan membuat desainnya seperti biasa. Sambil terkejut, keluarlah robot yang menarik pakaian dan Nobita pun terkejut. Apa-apaan ini? Seketika Nobita berubah memakai baju baru dari gas robot. Nobita pun keluar dari toko tersebut dan diberi ucapan terima kasih sudah datang oleh robot yang tadi. Nobita heran bagaimana dengan harganya. Apa boleh pergi begitu saja ya, katanya. Dia sambil berjalan berpikir, ini aneh sekali. Setidaknya aku ingin bertemu Doraemon. Aku yakin pasti dia di sini. Nobita bertanya, permisi, aku ingin bertanya sesuatu. Tiba-tiba ada yang berbicara, selamat datang. Dan Nobita heran, apakah semua karyawan di sini keluar semua ya? Katanya, kami akan membuat masakan sesuai dengan pesanan Anda. Suara yang berbicara, katanya, silahkan pergi ke mejamu. Nobita pun berjalan ke mejanya dan duduk. Dia berpikir bahwa tidak ada orang yang tinggal di kota Tokyo abad 22. Melihat keadaan luar, ia melihat taman layang. Sepertinya banyak burung di sana. Dia pun berlari, itu taman layang yang tadi. Sambil melihat bertanya, dia itu apa ya? Burung. Apapun itu juga oke, katanya. Akhirnya, aku menemukan sesuatu yang hidup dan bergerak, kata Nobita. Nobita terkejut dan sambil lompat, dia saat menghindari air di bawahnya. Dia heran, sepatu ini keren. Dia bilang, sepatu ini keren sekali. Sambil bahagia dan berkata, aku dapat melompat setinggi 10 meter. Dia pun menaiki lift di taman layang tersebut. Dia kebingungan mencari burung-burung itu di mana. Tiba-tiba Nobita melihat burung sedang terbang dan dia pun berlari menghampiri burung tersebut. Nobita terkejut dan heran. Saat lebih dekat ternyata itu bukan burung tetapi seperti alien yang terbang. Nobita berlari dan diserang oleh segerombolan alien tersebut. Nobita berlari dengan sepatu kerennya dan berhasil bersembunyi di semak-semak serta gerombolan alien pergi menjauhinya. Apa itu? Tidak terlihat seperti makhluk di bumi ini. Jangan-jangan itu alien, kata Nobita. Alien menyerang bumi ini dan tidak ada manusia lagi di Tokyo. Sambil berlari, dia berkata bahwa ternyata begitu. Apa karena hal ini Doraemon buru-buru tadi ya? Apa yang terjadi dengan Sawashi dan Dorami? Apa mereka sudah lari dari sini? Atau untuk sekarang aku harus balik dahulu. Setelah pulang baru memikirkannya, kata Nobita. Tiba-tiba di belakang Nobita ada yang memanggil Nobita dengan sebutan kakek. Kata Sawashi, kenapa kakek di sini? Nobita berlari dan memeluk Sawashi sambil menangis bahagia. Nobita pun bercerita kalau dia berpikir semua manusia hilang, hanya ada makhluk yang aneh yang gelap. Kata Sawashi, hanya aku satu-satunya yang masih hidup kakek. Berhentilah memanggilku dengan sebutan kakek, kata Nobita. Tiba-tiba ada segerombolan UFO datang menyerang. Dalam waktu singkat, ketika manusia terkena sinar dari mereka, tubuh manusia yang terkena langsung menyebar dan menghilang. Sepertinya UFO telah menginvasi seluruh dunia. Nobita terkejut dengan kata seluruh dunia. Kata Sawashi, hanya kitalah yang masih di sini. Ayo kita berjuang sampai akhir. Hari terakhir untuk umat manusia. Hal ini terlalu cepat terjadi, sulit untuk dipercaya, kata Nobita. Tiba-tiba, segerombolan alien datang. Mereka tiba, Sawashi dan Nobita mengarahkan ke alien tersebut. Bukannya makin berkurang, justru makin bertambah banyak gerombolan alien tersebut. Sawashi dan Nobita diserang balik oleh alien-alien dengan menghindar. Kemudian, Nobita dan Sawashi bersembunyi di bebatuan yang ada di taman. Nobita serta Sawashi tetap berusaha mengalahkan alien tersebut. Kata Sawashi, nampaknya sulit kan kakek? Di sana Nobita kesal dan menjawab, berhentilah memanggilku kakek. Kita pasti bisa menang, kata Sawashi. Setelah itu, tiba-tiba UFO datang dan menarik Nobita serta Sawashi ke lingkungan yang baru. Nobita berteriak memanggil Sawashi yang sudah tidak mau menjawab. Padahal tiba-tiba Sawashi terbangun dalam kesedihan Nobita. Tiba-tiba datang seseorang yang seperti Giant yang bernama Janbo.
Janbo mengajak Sawasi untuk pulang. Tiba-tiba datang Suneo dan Shizuka. Kata Suneo, mengelilingi tata surya ternyata menyenangkan sekali. Sawasi dan Nobita pun pergi. Kata Suneo, Sawasi, kamu mau pergi kemana? Janbo berkata, jangan bilang begitu, mungkin dia akan ke taman sendirian untuk bermain game 3D yang tidak populer. Nobita pun sambil mendengarkan yang dibilang oleh Janbo dengan kaget. Game? Game? Sawasi menjawab, lebih menarik dimainkan dengan serius. Nobita bertanya, terus kenapa kota tidak ada orang? Sawasi bilang semua orang sedang pergi liburan musim panas. Dan dia tidak kemana-mana, hanya di rumah saja. Nobita menanyakan keberadaan Doraemon dan kata Sawasi, katanya Doraemon lagi di pabrik karena reaktornya rusak. Tiba-tiba Doraemon pun pulang. Doraemon sudah selesai memperbaiki mesinnya. Di sana Sawasi bertanya keberadaan Dorami kepada Doraemon. Ternyata Doraemon meninggalkan Dorami karena dia cerewet. Sawasi pun mengejek Doraemon dan bilang kalau Dorami sudah pulang, pasti omelin Doraemon lagi. Nobita dan Doraemon pun kembali lagi ke rumahnya dan mereka pun pergi ke taman dan kaget karena belum ada yang pulang. Nobita pun menanyakan sebuah alat ke Doraemon. Dan film diakhiri dengan ibu yang kaget karena alat Doraemon itu menakutinya. Dan film pun selesai. Dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton di channel ini. Jangan lupa buat klik subscribe dan nantikan video review film Doraemon terbaru dan film lainnya. Bye-bye.